Shalom anak-anak, apa kabarnya? Pasti sehat dan baik ya. Saat ini anak-anak bertemu kembali ya sama Bu Yanto ya. Pasti ada yang sudah kangen ya untuk bertemu dengan Bu Yanto. Gimana belajar di rumah? Senang bersama dengan orang tua? Pasti ya, kalian adalah anak-anak yang hebat, yang luar biasa ya. Bu Yanto juga saat ini rindu ya bertemu dengan kalian semuanya. Nah, saat ini Bu Yanto ada di sini. Kita mau belajar bersama ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita juga mau belajar yang lainnya ya. Di hari yang kedua nanti kalian akan belajar tentang materi tentang mengenal lingkungan ya yang saat ini baru kita belajar bersama-sama. Oke? Sebelum kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan memuji Tuhan dulu. Oh, lupa Bu Yanto, kita mau berdoa dulu atau memuji Tuhan dulu ya? Enaknya memuji Tuhan dulu aja ya, supaya kalian semangat. Ayo, kalau kita mau memuji Tuhan, kita akan berdiri dengan sukacita ya. Kita akan menirukan Bu Yanto memuji Tuhan. Ya, kita akan bernyanyi dari terbit matahari. Oke Kak Jose. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dan kami boleh Tuhan terus Kau pimpin dan kami boleh Tuhan berkati melalui kesehatan kami dan kami boleh belajar dengan baik di rumah mau di mana saja Tuhan. Bila Tuhan saya akan memberkati semua anak-anak yang saat ini belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sehingga apa yang kami belajar ini Tuhan akan bermanfaat bagi anak-anak di rumah maupun guru yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Anak-anak, masih ingat ya, kalau kita mau masuk kelas, kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu. Kira-kira siapa yang mau bercerita ya saat ini ya? Masih ingat ya dengan Bu Uni? Nah, ya nak, kita panggil Bu Uni ya. Terus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan ceritanya firman Tuhan yang sudah lama anak-anak rindukan ya. Yuk, kita panggil Bu Uni. Salam anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan baik. Hari ini Bu Uni akan bercerita tentang cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, agar kami mengerti, memahami tentang cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak semua sudah siap mendengarkan cerita pada hari ini? Ya, hari ini Bu Uni akan bercerita tentang Nuh. Ya, siapa Nuh itu? Kalau anak-anak mau tahu lebih banyak, kita dengarkan ya cerita pada hari ini. Ya, dulu banyak orang berbuat hal-hal yang tidak baik. Mereka melakukan kejahatan. Mereka membuat hati Tuhan sangat sedih. Sehingga Tuhan ingin mengakhiri semua manusia yang ada di bumi ini. Tetapi ada seorang yang baik, dia patuh kepada Tuhan. Namanya adalah Nuh. Bapak Nuh ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Ham, Sem, dan Yafet. Ya. Pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh agar Bapak Nuh ini membuat bahtera. Bahtera itu seperti kapal yang sangat besar sekali ya. Lalu Tuhan menyuruh Nuh membuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Nuh melakukannya sesuai tepat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh beserta ketiga anaknya bekerja sama untuk membuat bahtera tersebut. Setelah bahtera itu jadi, Nuh beserta istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga istri dari anak-anaknya itu masuk ke dalam bahtera itu. Nuh juga membawa bermacam-macam jenis binatang ya. Dari setiap jenis binatang itu Nuh membawa sepasang. Agar apa? Agar kelak binatang-binatang itu berkembang biak menjadi banyak, bertumbuh menjadi banyak ya. Setelah itu anak-anak apa yang terjadi? Terjadilah air bah dan hujan selama 40 hari, 40 malam. Coba bayangkan anak-anak, hujannya lama sekali ya, 40 hari, 40 malam. Sampai semua permukaan bumi ini dipenuhi dengan air. Lalu gunung-gunung pun tidak kelihatan karena semuanya tertutup dengan air. Jadi semua permukaan bumi ini penuh dengan air ya. Setelah Nuh beserta keluarganya tinggal di bahtera untuk beberapa waktu, Nuh beserta keluarganya tinggal di dalam bahtera itu, Bapak Nuh melepaskan seekor burung gagak dan seekor burung merpati untuk melihat keadaan di sekeliling, apakah sudah surut atau belum. Setelah air di sekeliling bahtera itu surut, dan semua daratan menjadi kering, berfirmanlah Tuhan kepada Bapak Nuh agar semua yang tinggal di bahtera itu, Bapak Nuh, istri Bapak Nuh, ketiga anaknya dan ketiga menantunya untuk turun dari bahtera, dan semua binatang yang ada di bahtera itu untuk keluar dari bahtera. Itu cerita hari ini tentang Bapak Nuh ya. Apa yang dapat kita teladani dari Bapak Nuh? Yaitu tentang ketaatan Bapak Nuh. Bapak Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Begitu juga anak-anak semuanya. Anak-anak harus taat baik di rumah, di sekolah. Di rumah taat kepada orang tua, di sekolah taat kepada Bapak Ibu guru, dan yang lebih utama taat kepada perintah Tuhan. Baiklah anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah mendengarkan cerita Bu Uni pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Bu Uni untuk cerita firman Tuhannya. Kalian pasti tahu ya tentang Nabi Nuh yang taat, seperti anak-anak saat ini yang taat belajar di rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Oke, kita juga akan mendengarkan atau belajar tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Siapa yang akan menyampaikan ya? Pasti kalian masih ingat ya tentang Bu Guru yang cantik sekali, yang imut. Siapa coba? Nah, pasti ya, Ibu Christine yang cantik sekali ya. Yuk kita panggil yuk, Bu Christine. Hai anak-anak,
hari ini hari MPLS yang kedua dan hari ini ada Bu Christine di sini. Terima kasih juga buat Bu Yanto yang sudah bilang Bu Christine cantik. Aduh, anak-anak di rumah juga cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wah, materi hari ini Bu Christine mau bawakan tentang apa ya? Tentang tata tertib. Anak-anak yang di rumah tahu tentang tata tertib? Sudah tahu belum? Atau belum tahu? Pasti anak-anak yang di rumah sudah tahu ya. Kalau belum tahu, minta tolong mama papa untuk menjelaskan apa itu tata tertib ya. Nah, karena masih ada COVID-19, kita belum boleh kemana-mana, termasuk belum boleh ke sekolah untuk belajar sama-sama. Jadi akhirnya kita belajarnya cuma di rumah aja. Karena itu, Bu Christine juga memberikan tata tertib untuk anak-anak yang belajar di sekolah dan juga di rumah. Tapi yang pertama ini untuk yang di rumah dulu ya. Yang di rumah yang pertama, anak-anak harus taat papa dan juga mama. Kenapa harus taat papa dan juga mama? Kenapa? Ayo, karena kita belajarnya sama dengan papa dan juga mama. Lalu yang kedua nih anak-anak ya, kalau Bu Christine bilang ada Bu Yanto, ada Bu Uni, ada Bu Ika, ada Bu Wati, ada Bu Bara, dan anak-anak dapat tugas dikirim ke orang tua, ke mama papa, anak-anak juga harus mengerjakannya. Jadi harus semangat, nggak boleh besok aja. Itu baik apa jelek ya? Kalau anak-anak yang hebat pasti oke, mama papa, aku pasti akan kerjakan. Nah, itu yang kedua, harus mengerjakan tugas dari Bu Guru. Jadi harus dikirimkan tepat waktu. Yang ketiga, tugas anak-anak yang belajar di sekolah, rajin cuci tangan. Terus makan makanan yang bergizi, yang sehat. Ada sayur, ada buah. Pokoknya yang sehat-sehat ya. Lalu rajin olahraga di rumah. Kemudian kalau ketiga, selanjutnya kalau anak-anak mau keluar, mau mainan sama teman atau pergi sama mama papa, karena harus kepepet keluar, harus pakai masker. Kalau tidak pakai seperti Bu Christine ini, namanya face shield. Oke, itu tata tertib anak-anak yang belajar di sekolah. Bukan di sekolah ya, tapi belajar yang di rumah. Selanjutnya tata tertib di sekolah. Tapi di sekolahnya nunggu pandemi COVID-19-nya selesai dulu ya, nggak ada dulu ya. Berarti anak-anak harus rajin berdoa supaya kita bisa belajar di sekolah. Mau tahu apa itu tata tertib yang ada di sekolah? Oke, tunggu ya, sabar ya. Nah, sekarang Bu Christine mau jelaskan tata tertib kalau sudah selesai COVID-19-nya, sudah nggak ada lagi tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, untuk kehadiran. Wah, anak-anak pasti semangat nih, seneng nih. Setelah sekian lama, kita akhirnya berangkat sekolah. Tapi ada tata tertibnya. Yang pertama, harus berangkat 10 menit sebelum sekolah dimulai. Kalau sekolah mulai jam 7.30, berarti anak-anak harus datang pukul 7.20. Lalu anak-anak pasti diantar mama papa kan? Kalau diantar mama papa cukup sampai di depan aja, nunggunya sampai di depan pintu gerbang sekolah aja. Anak-anak masuk sendiri ya, karena anak-anak sudah hebat, karena sudah sekolah. Dan yang kedua, kadang-kadang anak-anak pasti ada kalau kehujanan atau jatuh berdarah, pasti sakit ya. Kalau anak-anak sakit, nggak perlu datang ke sekolah dulu. Atau kalau anak-anak ada keperluan keluarga dan akhirnya nggak berangkat sekolah, jangan bersedih. Tapi anak-anak harus beritahu Bu Guru ya, jadi Bu Guru nggak cemas. Loh, ini kemana ya anakku kok nggak berangkat? Nah, karena anak-anak sudah izin, jadi Bu Guru nggak akan cemas lagi. Lalu yang ketiga, kalau di sekolah kita nggak mungkin pakai baju yang beda-beda, tapi kita pakainya baju seragam. Untuk anak-anak KB itu kelasnya siapa ya? Kelasnya Bu Christine dan juga Bu Yanto. Berangkatnya hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Kalau untuk hari Senin nih, kita mau pakai baju seragam warna ungu yang kotak-kotak itu ya, masih ingat ya?
Lalu untuk hari Rabunya kita pakai baju batik warna merah. Dan hari Jumatnya nih, hari Jumat karena kita mau olahraga, mau seneng-seneng pakainya pakai baju seperti Bu Christine, warna kuning, bawahnya celana ungu. Itu untuk anak-anak KB. Lalu untuk kakak-kakak yang TKA dan juga TKB, masuknya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Kalau hari Senin pakai baju seragam ungu. Kalau hari Selasa masih pakai seragam ungu juga ya. Hari Rabu seperti adik-adik KB berarti pakainya baju batik warna merah, betul. Lalu untuk hari Kamis kakak-kakak pakai baju bebas. Boleh pakai rok, celana panjang, atau pakai bandos. Yang penting anak-anak harus kelihatan cantik dan juga ganteng-ganteng. Dan hari yang kelima, hari Jumat, pakai baju olahraga juga ya. Itu tata tertibnya, tata tertib yang ada di sekolah. Kalau tadi kita belajar tentang tata tertib yang ada di rumah karena masih ada pandemi COVID-19 ini, dan juga ada tata tertib di sekolah kalau pandemi COVID-19-nya ini sudah nggak ada lagi di sini. Kita jadi bisa main sama-sama, sukacita sama-sama. Itu aja ya materinya dari Bu Christine. Ingat, harus tetap rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, rajin olahraga, kalau main atau kalau mau pergi pakai masker atau pakai face shield seperti Bu Christine. Itu aja ya anak-anak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan Bu Christine berdoa kita ketemu lagi, tatap muka bisa main bareng-bareng ya. Oke, itu aja dari Bu Christine. Dan Terima kasih Bu Christine untuk pembelajaran hari ini. Dan di hari yang kedua ini kita akan akhiri acara ini dengan nanti doa penutup adalah Bu Christine, tapi kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Bapakku datang. Yuk semuanya tangannya dilipat, kita akan berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. anak-anak, mari kita berdoa ya. Tapi kita mau nyanyi dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah menyelesaikan MPLS hari yang kedua. Berkati juga untuk MPLS hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah melihat tayangan MPLS di hari yang kedua ini, di hari Rabu. Jangan lupa besok hari Jumat kita bertemu kembali dan melihat tayangan video lagi untuk merayakan hari ulang tahun
KB TK Baptis Kedungmundu di hari Jumat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.